Salam peternak kelinci, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Berlin M. Simamora, dalam tutorial beternak kelinci. Budidaya kelinci dapat menjadi sebuah peluang usaha bagi pemula yang ingin bergelut di dunia ternak dan juga bisnis. Beternak kelinci merupakan salah satu alternatif yang sangat menjanjikan. Sebagai mamalia yang sangat familiar, mempunyai beberapa keunggulan, sehingga sangat prospek untuk dikembangkan. Ternak yang sangat lucu dan mengembaskan ini mempunyai adaptasi yang sangat baik, pemeliharaan yang mudah, modal relatif kecil, mudah berkembang biak, serta yang paling utama, peminatnya yang sangat banyak, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua sangat menyukai untuk beternak kelinci ini. Beternak kelinci memang relatif lebih mudah apabila dibandingkan dengan ternak komoditas lain. Akan tetapi, apabila ingin berhasil, kita sebagai peternak tidak boleh asal-asalan dalam melakukan usaha beternak kelinci ini. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang ingin menggeluti usaha ternak kelinci, mari bergabung dan ikuti channel kita ini, supaya kita dapat sama-sama belajar tentang bagaimana cara beternak kelinci yang baik. Oke, bagi teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara penggemukan kelinci dengan menggunakan pakan hijauan. Oke, untuk itu mari kita simak video berikutnya. Tetapi sebelumnya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan atas video kita yang berikutnya. Oke, kita akan berjalan-jalan untuk mencari atau mengarit rumput yang kita gunakan sebagai penggemukan untuk kelinci yang ada di kandang kita. Jika kita lihat pemandangan ini adalah tanaman makuna yang dapat kita gunakan sebagai pakan alternatif. Di antara tanaman makuna inilah kita dapat mengambil rumput yang dapat kita gunakan sebagai hijauan untuk penggemukan kelinci kita. Ini dia tanamannya. Oke, nama tanaman ini adalah rumput sintrong. Ya, jadi pada teman-teman mungkin sudah mengenal atau sudah mengetahui jenis tanaman ini. Ya, tanaman sintrong ini dapat kita gunakan sebagai pakan untuk
penggemukan kelinci-kelinci kita. Ini adalah penampakan dari tanaman sintrong, yaitu memiliki bunga berwarna putih seperti ini. Nah, jadi kalau tertiup angin dia akan terbang. Itulah ciri dari tanaman sintrong ini. Tanaman sintrong ini bisa kita temukan di daerah sawitan seperti ini, atau bisa juga kita temukan di daerah perladangan, atau juga bahkan di daerah sekitar pekarangan kita juga tanaman ini bisa kita jumpai. Seperti jenis hijauan yang lain, sebelum kita memberikan kepada kelinci kesayangan kita, rumput sintrong ini juga harus kita layukan minimal 6 jam, atau seperti saya baiknya 1 hari ya. Ini merupakan hasil aritan yang semalam dan akan kita berikan pada hari ini. Tujuan pelayuan pada rumput sintrong ini tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk mengurangi kadar air dan juga kadar getah yang ada pada rumput sintrong ini. Jadi rumput sintrong ini terlebih dahulu kita layukan selama kurang lebih 6 jam, atau sebaiknya dalam 1 hari ya. Kita panen atau kita arit hari ini, berarti itu akan kita berikan untuk pakan besok. Jadi pemberian rumput sintrong untuk kelinci ini sangat membantu kita dalam proses penggemukan kelinci-kelinci yang ada di kandang kita. Pengalaman pribadi, saya sudah memberikan berbagai macam jenis-jenis rumput yang dapat teman-teman lihat di video-video sebelumnya. Karena secara global saya memberikan pakan pada kelinci-kelinci yang ada di kandang kita, yaitu pakan hijauan atau rumputan. Jadi kita tidak memakai pakan pabrikan. Dari penelitian atau uji coba yang saya lakukan, ternyata bahwa apabila kita dapat rutin memberikan daun sintrong ini kepada kelinci-kelinci kita dalam kurung waktu kurang lebih 1 bulan, maka kelinci-kelinci kita yang kita berikan pakan sintrong ini akan drastis menjadi gemuk. Ya, ini pengalaman pribadi, kelinci-kelinci yang ada di kandang saya ini menjadi lebih gemuk dan lebih besar ketika saya memberikan daun sintrong ini. Daun sintrong sangat disukai oleh kelinci. Jadi kepada teman-teman yang ingin memberikan pakan daun sintrong untuk penggemukan pada kelincinya, tidak perlu melakukan suatu adaptasi, karena secara umum, secara garis besar, kelinci sangat menyukai daun sintrong. Jadi tidak perlu kita melakukan adaptasi karena kelinci kita tidak mau memakannya. Ya, karena dari pengalaman dari beberapa kelinci yang saya pelihara, apabila kita memberikan daun sintrong ini, maka kelinci sangat menyukainya. Ya, kelinci sangat suka dan akan memakannya dengan lahap. Untuk tanaman sintrong ini atau daun sintrong ini, di beberapa daerah daun sintrong ini juga dikonsumsi oleh kita manusia ya. Daun sintrong juga dapat dibuat menjadi sayur-sayuran. Jadi untuk keamanannya, daun sintrong ini sangat aman jika kita berikan kepada kelinci-kelinci kita. Jadi teman-teman tidak perlu ragu. Dan jika kita melihat atau bertanya kepada para peternak lainnya, pasti mereka juga
merekomendasikan teman-teman untuk memberikan pakan sintrong ini kepada kelinci, karena sedaun sintrong ini tergolong hijauan yang aman untuk kelinci. Ya, jika kita lihat kelinci-kelinci yang ada di kandang kita ini sangat lahap memakan daun sintrong dan sangat menyukai. Jika ingin cepat gemuk, maka teman-teman harus lebih ekstra dalam mencarinya, karena untuk penggemukan kita harus memberi pakannya secara banyak ya. Jadi kelinci terus memakan dan terus memakan sehingga bisa menjadi gemuk. Jika daun sintrong yang kita berikan masih tergolong muda, maka nanti ini daun sintrong ini akan habis dimakan hingga batang-batangnya. Tetapi jika sudah agak tua, kemungkinan nanti yang dimakan adalah daun dan pucuk mudanya, sedangkan batang yang sudah keras tidak dimakan. Jika pohon sintrong atau tanaman sintrong ini sudah memiliki bunga dan sudah mekar, yaitu bunganya biasanya ditandai dengan warna putih, maka itu mencirikan bahwa tanaman sintrong tersebut sudah tua batangnya, sehingga nanti kelinci agak tidak suka terhadap batangnya. Jadi yang dimakan adalah daun dan pucuk batang mudanya. Tetapi jika tanaman sintrong ini masih maksimalnya memiliki bunga yang belum mekar, maka daun sintrong ini akan habis dilahap oleh kelinci-kelinci ini. Bahkan sampai bunganya yang belum mekar tersebut juga sangat disukai oleh kelinci. Jadi ketika kita memberi daun sintrong ini, maka nanti rumput tersebut atau hijauan tersebut akan habis dilahap oleh kelinci-kelinci. Contohnya seperti kelinci yang ada di kandang kita ini. Ya, bagi teman-teman yang ingin melakukan penggemukan terhadap kelinci-kelinci yang ada di kandang teman-teman, kini sudah dapat menggunakan hijauan yaitu daun sintrong sebagai alternatif untuk menggemukkan kelinci yang ada di kandang teman-teman. Jika kita menggunakan pelet, kita juga bisa menggemukkan kelinci yang ada di kandang kita. Tetapi kelinci kita menjadi gemuk, tetapi dompet kita menjadi tipis. Jadi marilah kita gunakan pakan hijauan yang kita dapat di sekeliling atau di sekitar kita. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat bagi para teman-teman. Dan akhir kata saya ucapkan salam peternak kelinci.